Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi ini kita masih membahas tentang program linier kelas 11. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Lalu materi sebelumnya lagi kita sudah belajar tentang program linier dan model matematika, di mana kita membahas tentang fungsi objektif dan fungsi kendala. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari cara membuat model matematika dari suatu permasalahan. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Nah, di mana nilai optimum ini terdiri dari nilai maksimum dan minimum. Nah, dan cara menyelesaikannya menggunakan metode titik ekstrim dan metode garis lidik. Kita langsung saja, nilai optimum fungsi objektif. Nah, secara umum, fungsi objektif, masih ingat kan materi sebelumnya? Fungsi objektif bentuknya f x, y sama dengan px tambah ky, dengan p dan q adalah konstan. Nah, nilai optimum ini terdiri dari nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi objektif. Nah, nilai optimum suatu fungsi objektif dapat diselidiki atau diselesaikan dengan dua metode. Yang pertama metode titik ekstrim atau metode titik sudut atau titik pojok. Dan yang kedua itu metode garis lidik. Langsung saja yang pertama, metode titik ekstrim. Nah, penentuan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode ini diawali dengan langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, untuk menggunakan metode ini kita mengawali dengan menggambar daerah penyelesaian fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linier. Nah, kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier pada bidang kartesius. Lalu yang kedua, menentukan koordinat-koordinat titik sudut bidang penyelesaian. Nah, jadi setelah kalian dapat daerah penyelesaiannya, kalian lihat titik-titik sudut bidang penyelesaian. Setelah itu, dengan metode titik ekstrim ini, nilai optimum fungsi objektif dapat diperoleh dengan melakukan substitusi koordinat titik-titik ekstrim dan membandingkan nilai-nilainya. Nah, nilai maksimum atau minimum fungsi objektif dapat ditentukan berdasarkan petunjuk. Petunjuknya yaitu jika nilainya maksimum, maka nilai fungsi objektifnya itu yang tertinggi. Nah, jika dia minimum, maka nilai fungsi objektifnya itu yang paling rendah, bukan yang paling sedikit. Nilai maksimum suatu fungsi objektif adalah nilai terbesar di antara nilai-nilai hasil substitusi koordinat titik ekstrim. Lalu nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Lalu kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 7x tambah 2y dengan fungsi kendalanya atau daerah kendalanya itu 2y dikurang x lebih dari sama dengan 0, x tambah y kurang dari sama dengan 8, 7x tambah 2y lebih dari sama dengan 14, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, x, y ini anggota bilangan real. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel pada bidang kartesius. Nah, masih ingat kan kalau mencari daerah penyelesaiannya berarti kita harus mencari titik potong
pertidaksamaan itu dengan sumbu X dan Y. Nah, cari titik potong pertidaksamaannya. Yang awalnya pertidaksamaan, untuk mencari titik potongnya kita ubah ke persamaan. Lalu yang pertama seperti ini, jika X-nya 0 maka Y-nya 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini sama dengan 0, jadi dia pasti 0 semua. Lalu yang kedua, pertidaksamaan yang kedua kita ubah juga ke persamaan, jadinya X tambah Y sama dengan 8. Nah, jika X-nya 0 maka Y-nya 8. Masih ingat kan cara mencari titik potong? Nah, kalau ini ibu langsungkan aja karena ibu anggap kalian sudah bisa, karena kan kita beberapa minggu yang lalu sudah menyelesaikan soal-soal cara mencari titik potongnya kan. Lalu pertidaksamaan yang ketiga itu kita ubah ke persamaan, jadi 7X tambah 2Y sama dengan 14. Nah, jika X-nya 0 maka Y-nya 7. Jika Y-nya 0 maka X-nya 2. Lalu kita masukkan, kita gambar ke dalam bidang kartesius. Untuk pertidaksamaan 2Y kurang X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dengan titik 0,0. Kalau titiknya 0,0 dan 0,0, garisnya seperti ini aja. Nah, jadi dia melewati titik 0,0 di sini. Lalu untuk pertidaksamaan kedua, titiknya melalui 0,8 dan 8,0, maka garisnya seperti ini. Lalu pertidaksamaan yang ketiga, titiknya melalui 0,7 dan 2,0, maka garisnya seperti ini. Nah, 2Y kurang X lebih dari 0, berarti yang diarsir yang di sebelah atas sini kan, yang diarsir berarti daerah penyelesaiannya yang sebelah atas ini. Nah, berarti yang diarsir yang di sini. Lalu X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Ini garisnya kan. Nah, berarti yang diarsir ke bawah sini, ya kan? Lalu untuk 7X tambah 2Y lebih dari sama dengan 14, garisnya kan yang ini. Tandanya lebih dari, berarti yang diarsir ini. Sehingga daerah penyelesaiannya, nah, jadinya karena dia mendapat 3 arsiran, makanya ini. Tahu kan bagaimana cara nge-arsirnya? Atau kalau kalian masih bingung yang sebelah kiri, sebelah kanan, bisa pakai titik uji dulu 0,0 ini. Nah, dari daerah penyelesaian ini, nah, kita peroleh titik-titik sudut. Ingat langkah yang selanjutnya, yaitu menentukan titik-titik sudut daerah penyelesaian. Nah, karena ini daerah penyelesaiannya, berarti titik sudutnya ada di sini. Kita misalkan dengan A, lalu di sini B, yang di sini C, yang di sini D. Lalu kita menentukan titik-titik sudutnya. Nah, titik A ini adalah titik potong garis 2Y kurang X sama dengan 0 dan 7X tambah 2Y sama dengan 14. Cari titik potong kedua garis tersebut dengan cara eliminasi substitusi. Nah, masih ingat kan bagaimana mencari titik potong antara dua garis, yaitu pakai eliminasi substitusi. Kalau lupa, buka lagi materi sebelumnya. Nah, seperti ini. Karena sudah ada yang sama, ini 2Y, 2Y, jadi tidak perlu kita kalikan. Kita langsung mengeliminasi Y saja, karena Y-nya sudah sama 2. Nah, kenapa ini bisa negatif X tambah 2Y? Ini kan, supaya urutannya sama, X yang di depan, maka ini kita pindahkan. Jadi karena ini kan dikurang X, berarti kalau dia pindah ke depan, berarti jadinya negatif X. Karena di sini positif, berarti dia tambah. Jadi tambah 2Y. Langsung saja kita kurangkan. Dapatnya 8X tambah 0 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 per 8. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2. Dapatnya X sama dengan 3 per 4. Substitusi X sama dengan 6 per 8 atau 3 per 4 ke persamaan 2Y dikurang X sama.
kita substitusi X sama dengan 3/4 ke persamaan 2Y dikurang X sama dengan 0. Jadinya seperti ini. Nah, 2Y dikurang 3/4 sama dengan 0. 3/4-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya dia positif. Makanya di sini jadi sama dengan 2Y sama dengan 3/4. Nah, karena di sini ada 2, nah, maka harus dikali dengan 1/2 supaya ruas kanan 2-nya ini hilang. Nah, ini kan 2 dikali 1/2 sama dengan 1Y. Satunya nggak usah ditulis, makanya sini sama dengan Y. Lalu sama dengan 3/4. Kalau ruas kiri dikali 1/2, ruas kanan juga dikali 1/2. Oke, dapat 3 dikali 1, 3, 4 dikali 2, 8. Nah, jadi kita peroleh koordinat titik A 3/4, 3/8. Lalu kita mencari koordinat titik B. Nah, koordinat titik B. Nah, titik B ini itu adalah perpotongan garis 2Y dikurang X sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 8. Kita pakai eliminasi substitusi lagi. Nah, ini dibuat seperti yang awal lagi. Ini dipindahkan ke depan, jadinya negatif X tambah 2Y. Nah, karena yang lebih mudah supaya kita tidak usah mengali lagi, yang paling mudah kita ini ubah itu X-nya. Karena di sini X dengan negatif X tandanya kan berbeda nih. Makanya di sini tambah. Kalau misalkan dia sama, misalkan X, misalkan di sini negatif X, maka tandanya kurang, atau X tandanya kurang. Tapi kalau dia berbeda seperti ini, itu tandanya menjadi tambah. Nah, kalau dia tandanya beda, atas dengan bawahnya beda, misalkan di atasnya positif, di bawahnya negatif, atau di atasnya negatif, di bawahnya positif, maka di sini tandanya jadi maka operasinya itu tambah. Kalau dia tandanya sama, misalkan di sini negatif, tandanya operasi hitungnya itu dikurang. Kenapa bisa di sini ditambah ya? Karena ininya beda. Nah, X ditambah negatif X sama dengan 0. Y ditambah 2Y sama dengan 3Y. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Kita peroleh Y sama dengan 8/3. Lalu substitusi Y 8/3 ke persamaan X tambah Y sama dengan 8. Nah, jadinya seperti ini. Lalu 8/3 pindah ruas, jadinya dikurang. Lalu kita samakan penyebutnya. Ini kan beda nih penyebutnya. Ini bentuk pecahan, ini bentuk biasa. Lalu ini kita ubah ke pecahan dengan cara 3 yang di sini nih dikali dengan 8 ini baru dikurang dengan 8. Lalu per 3. 3 kali 8 24. 16 dibagi 3 8. Nah, kita peroleh koordinat titik B 8,8/3. Lalu koordinat titik C itu adalah perpotongan garis X tambah Y sama dengan 8 dan sumbu Y. Jadi koordinat titik B itu lihat di sini. Koordinat titik C itu nih, perpotongan garis merah ini. Garis merah itu berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 8 dan sumbu Y. Yang vertikal gini kan sumbu Y. Makanya dia titik di sini lihat 0,8 kan. Nah, makanya titik C itu koordinatnya 0,8. Nah, sama untuk koordinat titik D, karena dia itu perpotongan garis 7X tambah 2Y sama dengan 14 dan sumbu Y, maka diperoleh titik D 0,7. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif, kita lakukan substitusi semua koordinat. Jadi semua koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaian tadi atau titik-titik ekstrim daerah penyelesaian tadi, kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, kita buat tabel seperti ini lebih mudah. Titik ekstrimnya itu A, B, C, D. Lalu koordinatnya ini yang sudah kita cari tadi. Lalu fungsi objektifnya kan ini, kita lihat pada soal.
Nah, setelah kita substitusikan koordinatnya ke fungsi objektif, diperoleh untuk titik ekstrim A, nilai optimum fungsi objektifnya itu 6. Untuk koordinat titik B ini tinggal disubstitusikan aja ya. Ini kan 8,8 per 3, berarti ini X, Y. Berarti X-nya yang ini diganti dengan 8, Y-nya yang di sini diganti dengan 8 per 3. Nah, sudah kita dapat nilai-nilai ininya, nilai fungsi objektif titik ekstrim yang B itu 58,6. Lalu nilai fungsi objektif untuk titik ekstrim C itu 16 dan untuk titik D itu 14. Sehingga nilai optimum fungsi objektif X, Y sama dengan 7X tambah 2Y adalah nilai maksimumnya. Kalau nilai maksimum berarti cari yang paling besar, ya kan? Yang paling besar itu 58,6 dan diperoleh di titik B. Nah, sedangkan untuk nilai minimumnya itu sama dengan 6 dan diperoleh di titik A. Jadi kalau maksimum cari nilai fungsi objektif yang paling tinggi, lalu untuk nilai minimum cari nilai fungsi objektif yang paling kecil. Nah, sekian untuk penjelasan metode titik ekstrim.